Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah dari rumah ya. Kak Dewi yakin nih adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat adik-adik. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah
Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Dewi yakin pasti adik-adik sudah siap semuanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Yang kurang sehat, Kak Dewi berdoa supaya adik-adik sehat kembali dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelumnya Kak Dewi mau tanya nih, siapa di sini yang sudah sekolah? Maksudnya yang sekolah, baru masuk sekolah, kemudian di kelasnya itu dipilih menjadi ketua kelas. Ada nggak yang ketua kelas di sini? Nah, kalau ada, biasanya ketua kelas itu dipilih dengan cara suara terbanyak ya adik-adik. Dengan cara dikasih kertas kecil, terus adik-adik pilih mau misalnya Doni, Dodi, atau Dedi. Nah, pilih nama itu siapa yang adik-adik pilih untuk menjadi ketua kelas. Biasanya seperti itu. Itu namanya dengan suara terbanyak. Akhirnya nama yang paling banyak itu biasanya yang akan terpilih menjadi ketua kelas ya adik-adik. Ya, nah ketua kelas yang sudah dipilih tentunya harus bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya sebagai ketua kelas. Apa saja contohnya tugas ketua kelas? Memimpin doa sebelum belajar, memimpin mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, mengatur kelas supaya tidak berisik, dan masih banyak lagi ya. Kalau adik-adik ada yang menjadi ketua kelas di sekolah, lakukan tugasnya dengan semangat adik-adik. Keren adik-adik, luar biasa. Nah adik-adik, cerita kali ini ada seorang raja yang dipilih dengan undian adik-adik. Nah, gimana ya ceritanya? Pasti adik-adik pernah mendengar seorang raja yang bernama Saul. Katakan sama-sama dengan Kak Dewi, Saul. 1, 2, 3, Saul. Nah, dulu bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang nabi adik-adik. Akan tetapi mereka tidak mau lagi dipimpin oleh seorang nabi. Mereka menginginkan apa? Mereka menginginkan mereka dipimpin oleh seorang raja adik-adik. Nah, kemudian Nabi Samuel berdoa dan Tuhan memilih seseorang yang bernama Saul adik-adik. Akhirnya Saul diurapi menjadi raja. Beberapa waktu kemudian, sebelumnya kita buka dulu yuk Alkitab kita di 1 Samuel 10 ayat yang ke-17 sampai ke-27 sebenarnya sih, tapi nanti di sini Kak Dewi baca tidak semua ya, adik-adik perhatikan ya. Ayatnya yang ke-19 ya, Kak Dewi baca, dengarkan ya. Perikopnya, Saul menjadi raja dengan undian. Ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan kaummu. Nah
ini udah mulai undian nih adik-adik. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Jadi semua suku Israel tampil nih ke depan, maju. Ya adik-adik. Maka didapati suku Benyamin. Ada 12 suku Israel ya adik-adik. Dari 12 itu terpilih lagi satu suku, yaitu suku Benyamin. Dewi lanjutkan ya. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka atau ke depan menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri adik-adik. Dari suku Israel 12 kepilih satu suku Benyamin. Dari suku Benyamin kepilih lagi satu kaum keluarga, namanya kaum keluarga Matri adik-adik. Nah, akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapatilah Saul bin Kis adik-adik. Dari kaum keluarga Matri ini maju nih satu anggotanya, satu lewat, satu lagi lewat, satu lagi, akhirnya Tuhan memilih siapa? Yang tadi Saul bin Kis. Nah, tapi saat itu tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan adik-adik si Saul ini. Kemudian sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang adik-adik. Ternyata Saul bersembunyi adik-adik ketika dicari dari banyak orang, Saul malah bersembunyi. Akhirnya ayo Saul mana dirimu Saul? Dia kemudian menunjukkan dirinya. Ternyata adik-adik tahu, Saul itu tubuhnya lebih tinggi dari orang-orang biasanya. Misalnya kadang segini, Saulnya tuh segini itu, seperti itu adik-adik. Nah, kemudian lanjutkan firman Tuhannya. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Maksudnya mengambil Saul ya adik-adik. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi dari setiap orang sebangsanya adik-adik. Samuel berkata kepada seluruh bangsa ini, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa adik-adik. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja, hidup raja. Seperti itu adik-adik. Tuhan tidak pernah salah pilih ya adik-adik. Tuhan itu Allah yang tahu bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik. Nah, Saul dipilih saat itu untuk menjadi raja adik-adik. Nah adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita jangan takut adik-adik. Kita jangan malu-malu sampai kita bersembunyi ketika kita dipanggil. Nah, anak-anak sekolah Minggu Kak Dewi mengenal bahwa kalian adalah anak-anak sekolah Minggu yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang pemberani semuanya. Nanti kalau kalian mulai besar, kalian mulai membuka hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Talenta yang sudah Tuhan kasih kepada diri kalian, agar kiranya kalian boleh lipat gandakan. Kalian bisa menari seperti Giselle ya, belajar menari kalian lihat. Nah, dikembangkan terus talentanya ya. Adik-adik yang Tuhan kasih talenta, mari dikembangkan. Adik-adik yang mulai jadi singer, mari sering berlatih bernyanyi di rumah ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Atau adik-adik yang rindu, Kak, aku ingin melayani singer,
boleh WA Kak Dewi ya. Jadi kalau Tuhan sudah memilih, itu adalah pasti yang terbaik. Adik-adik jangan takut kalau Tuhan memilih memanggil adik-adik untuk menjadi alatnya suatu saat nanti. Marilah adik-adik menjadi anak yang taat dan pemberani. Siapa di sini yang mau taat dan mau jadi pemberani? Ya, pasti semuanya ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita mau menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang pemberani ya adik-adik. Pemberani untuk hal-hal yang baik. Seperti ketika Tuhan memilih Saul menjadi raja. Oke adik-adik, yuk kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar melalui kisah Engkau memilih Saul untuk menjadi raja, bahwa Engkau memilih orang yang tepat Tuhan. Dan kami pun kiranya akan Engkau perlengkapi untuk menjadi alat-Mu. Engkau memakai kami untuk pekerjaan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau melipat gandakan talenta yang ada pada diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, adik dan kakak kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.